Waalaikumsalam. Lagi, Pak. Waalaikumsalam. Pagi, Pak. Selamat pagi. Udah belajar semuanya? Udah belajar dah? Alhamdulillah udah, Pak. Alhamdulillah udah. Jadi udah bisa kita tes lah sekarang. Coba tutup dulu kitabnya. Pertanyaan pertama, untuk siapa nih kira-kira yang beruntung? Coba kita lihat dulu namanya. Kayaknya Lintang loh kayaknya. Ada Lintang, siap? Lintang kayaknya dengan suasana pedesaan dan kebun-kebun ubi. Udah siap ya? Udah, Kak. Oke Lintang, pertanyaan buat kamu mudah aja. Apa kepanjangan dari STA? Standard Time Departure, yang artinya STA. Standard Time Arrival, yang artinya waktu kedatangan yang dijadwalkan. Waktu kedatangan yang dijadwalkan. Mantap. Muhammad Ilham. Apa yang dimaksud dengan grounded? Muhammad Ilham. Ya, baik, Sir. Yes. Grounded itu adalah tidak boleh terbang karena suatu alasan. Oke, tidak boleh terbang karena suatu alasan. Untuk pesawat ya, nggak boleh terbang ya. Iya. Oke, Hari Rizky Ramadan. Siap? Siap, ya Pak. Siap, oke. Apa kepanjangan dari OTBAN? OTBAN, Otoritas Bandara, Pak. Otoritas Bandara. Otoritas Bandara, oke. Dia di bawah Kementerian apa? Kementerian Perhubungan, Pak. Nah, Siti Holijah Sitorus. Mana Siti? Oke, Siti. Apa kepanjangan dari RTB atau RTB? RTB ya, Pak? Ya, betul. Apa kepanjangannya? RTB itu pesawat kembali ke bandara karena ada terjadi kesalahan, Pak. Kepanjangannya apa? Lupa, Pak. Lupa? Ya Allah. Coba bantu Ahmad Suhairi. Apa kepanjangannya? Return to back, Pak. Ulang. Baca pelan-pelan. Return to back. Return. Coba ikuti. Return to back. Return. Bilang return. Return to back. To back. Bukan to back. To base. To base. Ya, Pak. Iya, return to base. Artinya kembali ke base atau kembali ke pelataran awal. Ahmad Suhairi Panjaitan, kalau RTA, apa bedanya sama RTB? RTA sama RTB ya, Pak? Apa bedanya? Kalau RTA karena suatu hal yang menunda keberangkatan. Kalau RTB kembali ke bandara keberangkatan karena suatu hal. Sama lah berarti. Bedanya apa? Coba, Man, apa bedanya? Kan sempat saya jelasin tuh di awal-awal. Pas, Herlis BR Tarigan. Apa bedanya RTI sama RTB? Ya, Pak. Bedanya apa? RTA yaitu return to apron. Bukan return ya, return. Coba bilang. Bahasanya return, bukan return. Oke. Yaitu aktivitas pesawat yang kembali ke apron atau parkiran setelah dilakukan pushback. Oke, bedanya baik dari sama taxiway atau bedanya apa? Yang satu udah di udara, satu belum. Itu maksudnya. Sama-sama kembali ke base, yang satu masih di darat, yang satu sudah terbang di udara. Khairah Hidayani.
Ya, apa yang dimaksud? Oke. Coba jelaskan ke kami yang dimaksud check-in itu. Halo, Khaira. Mic-nya kayaknya mati di tempat kamu. Atau volumenya nggak ada. Nggak kedengaran. Kayaknya ada yang salah di handphone. Coba diperbaiki dulu ya. Saya skip dulu ya. Ke Edi Putra Wijaya, pertanyaan yang sama. Kalau check-in proses pendaftaran ulang untuk mendapatkan boarding pass, Pak. Iya, good. Siapin buku di sebelah, jadi tidak ada tempat melihat ya. Bagus, bagus. Iya, Pak. Paling nggak belajar. Dewi Anggreni. Dewi, coba sebutkan 3-letter code untuk Banda Aceh apa? Ya, kok geleng-geleng? Jangan sikir, coba apa? Nasti Simarmata, bantu si Dewi. Dia lupa baca kitab tuh. BTG Pak atau BTG, Banda Aceh. Nama bandaranya apa? Sultan Iskandar Muda. Bandara Internasional Sultan Iskandar Muda. Mantap. Ya, Lorenza. Apa 3-letter code untuk Manado? Apa 3-letter code? Halo, Rosaria, suaranya nggak kedengaran. Nggak kedengaran, mungkin ada yang salah dengan mikrofonnya. Coba Trifosa dibantu. Pertanyaan yang sama. 3-letter code-nya MDC. Nama bandaranya Bandara Udara Samratulangi. Samratulangi, oke. Berikutnya, Windy Hastuti. Apa airline code untuk Lion Air? Ya, pas. Cut Mah Mengi, bantu. Pertanyaan yang sama. Cut Mah Bengi. Apa airline code untuk Lion Air? Pas juga, Wilan Dwins. Wilan Dwince. Mana Wilan? Oke, Wilan nggak hadir. Siti Melsa, apa airline code untuk Lion Air? GT. JT, oke. Wilan udah kembali. Wilan, apa airline code untuk Garuda Indonesia? Wilan. Mikrofonnya masih mati, Wilan. Oke, Wilan masih masalah teknis. Yuda Rahman, fonetik alfabet untuk GSE apa? Golf. Golf. Sierra. Sierra. Hah? Eko. Eko, oke. Hana Grace. Mana Hana Grace?
Apa kepanjangan dari CIQS? Hana Grace, BR Limbong. BR apa nih? Masih mengalami isu teknis ya. Dela Agustina. Apa kepanjangan dari CIQS? Custom Immigration, Quarantine, Security. Mantap. Iman Taruna, custom itu apa? Ya Pak, custom itu bea cukai Pak. Bea cukai, bagus. Sela Mulyani, karantin itu di Indonesia disebut apa? KKP, Pak. KKP. Apa kepanjangan KKP? Restuti Kurniawati. Tekan mikrofonnya ya. Saya nggak Kantor tahu, Pak. Kesehatan Pelabuhan, Pak. Kantor Kesehatan Pelabuhan, mantap. Anastasia Sipahutar. Apa Ya, Pak. nama perusahaan yang mengelola bandara di Indonesia? Apa? Pertamina. Coba Saski Rizky bantu Anastasia. Apa nama perusahaan yang mengelola bandara di Indonesia? Saski Rizky Ananda. Pas, Amrizal Manik. Amrizal Manik. Apa nama perusahaan yang mengelola bandara di Indonesia? Pas lagi, Mikael Owen. Angkasa Pura, Pak. Angkasa Pura. Angkasa Pura 1 dan Angkasa Pura 2. Angkasa Pura 2. Siap. Widasari. Apa 3-letter code untuk Kuala Namu? Mikrofonnya masih mati, Wida. KNO, Bandar Udara Internasional Kuala Namu, Deli Serdang. Mantap. Silviana Zain. Apa 3-letter code untuk Makassar? Pas. Maulida. Saya, Pak. Ya, 3-letter code untuk Makassar. Apa? Untuk Makassar. 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 Ada nggak? Jangan-jangan hilang ada. Ada tulis, Pak. Ada? Masa? Coba lihat dulu. Mungkin ditulisnya nggak di situ, pelepah kurma mungkin tulisnya. Atau pelepah kelapa. Ada? Coba bantu. OPG, Pak. OPG, oke, Silvi. Terima kasih. Apa airline code untuk Air iya, Asia? di bawah. Adi Awinda. Ada Oh iya, mau. Adi Awinda. Mana Adi Awinda? Adi Awinda masih ada. Coba 3-letter code untuk Balikpapan. Adi? BPN. Bandar Udara Sepinggan. Oke, Putri Sandini. 3-letter code untuk Bandar Udara di Sumatera Barat. Sumatera apa tadi, Pak? Sumatera Barat aja, dekat-dekat. Tempat jual sate. Apa
Apa namanya? Bentar, Pak. Belum baca lagi. Fania Salsabila. Masih nyari dari catat. Oh, udah catat. Coba Fania bantu temannya. Sama. Nah, 3 letter code untuk bandara yang ada di Sumatera Barat. Hah? PDG. Nama bandaranya apa? PDG. Bandara Internasional Nama bandara Minangkabau, Padang. Minangkabau, Padang. Oke. Good. PR-nya udah pada siap nggak semua? Udah ya? Oke. Udah. Oke. Siap. Siapa nih ya? Sebentar. Oke. Dela coba baca 5. Simak yang Dela baca, nanti saya akan tanya yang 5 ini ke teman-teman yang lain. Yang domestik atau internasional? Yang internasional lah, biar agak luar negeri sedikit ya. Yang pertama itu ada AAR. AAR. Negaranya Aarhus di Denmark. Yang kedua ada ABD. Sebentar Dela, kasih kesempatan mereka mencerna ya, soalnya mereka akan saya tanya nanti. Pelan-pelan. AAR ada di Denmark. Namanya, nama bandaranya? Aarhus. Aarhus, oke. Saya juga baru dengar nih. Terus, lanjut. Yang kedua, ABD. ABD. Dengan nama bandara Abadan di Irak. Di Iran, maaf. Di Iran, oke. Yang ketiga, AEH. Nama bandara ABC di Chad. CHAD. Oke. Chad. Nama bandaranya apa? ABC, Pak. Bandara ABC namanya? ABCHE. Oh, AB Chad. Oke, AB Chad. Nama bandaranya AB Chad di Chad, Afrika ya? Iya, Pak. Oke. Nah, stop dulu 3. Stop. Nanti Elo ini nggak tahu. Coba Elo, diulang. AAR di Denmark. AAR Denmark itu di Aarhus. Oke. ABD Abadan di Iran. AEH Abcad di Chad, Afrika. Oke, mantap. Hotmian Apriko, coba sebutkan 3 nama bandara yang udah kamu tulis, 3 letter code-nya. PR kemarin. Buat nggak PR-nya? Lupa PR-nya buat. Masya Allah. Macam mana ini mau maju melawan persaingan dari luar negeri ini? Aduh, Cynthia Limbong, coba. Nggak buat juga PR? Jangan-jangan tetangga kamu nih, Mahotmian. Ada buat PR? Mic-nya masih mati, Cynthia. Nggak kedengaran juga, masih mute. Oke, coba ulang, Cynthia. Apa? Yang domestik, 3. Yang pertama yaitu BTH, Bandar Udara Internasional Hang Nadim di Batam. Yang kedua Batam. BTC, Bandar... Bentar, pelan-pelan. Yang nggak ada di manual kita aja, yang ada di manual kita nggak usah. Itu kan ada semua tuh di buku kita, ya kan? Ya, Pak. Yang nggak ada, yang nggak ada di buku kita, ada kamu cari nggak? Nggak, aduh. Mana tadi? Imam Marzuki, coba. Imam Marzuki hadir apa enggak? Imam kayaknya fotonya ini, orang hilang. Mana tadi yang belum? Si Amelia Safitri, coba 3 letter code untuk bandara domestik. Domestik ya, Pak? Domestik. Dengar baik-baik ya, yang lain. Bandara Minangkabau, PDG. Minangkabau, Masya Allah, udah ada di buku kita. Nggak Udah ada di ada buku ya, kita Pak? juga. Terus Udah ada, banyak.
Sultan Syarif Kasim II, Pekanbaru. Oh, banyak. Itu ada Oh, di buku banyak, kita. Pak. Oke lah, kita banyak. Kan udah Yang ada nggak ada di di buku, buku kita. Pak. Yang nggak ada di buku coba. Misalnya kayak bandara yang kemarin disebut Michael Owen, Silangit. Itu kan nggak ada di buku kita. Terus Rambele di Aceh. Terus Polonia lagi. Apa namanya? Yang ada di Sentani, Papua. Itu kan belum ada yang disebut. Coba mungkin Rizky Nurjanah bisa bantu. Apa pertanyaannya, Sir? Sama, masih sama aja kayak yang kemarin-kemarin. 3 Domestik ya, Sir? bandara, ya 3 three-letter code untuk bandara selain yang ada di manual kita, selain yang ada di teks kita. BKS itu mau di Soekarno Bengkulu, Sir. Coba ulang, nggak dengar saya. BKS mau di Soekarno itu ada di Bengkulu, Sir. Oke, terus? Nah, lagi, Sir. 3 biji lah. Terus, Kalau 1 tanggung kali macam ya, sahur Sir. belum buka puasa. Terus SIQ itu SIQ. Sungai apa nih? Pakning di Bengkalis. Di Bengkalis. Bengkalis itu provinsi apa? Bengkalis itu Bengkalis di mana ya? Mana? Sibolangit belok kiri ya? Enggak, Sir. Oke. Bengkalis. Tahu saya Kepri ya, kalau nggak salah ya. Terus DUM itu ada Pinang Kompai di Dumai, Sir. Pinang Kompai di Dumai, mantap ya. Oke, Niko, ulang Niko. Ulang, Sir. Iyalah. Pertama di Di mana bilang? Pinang Baris kata tadi nggak? di Sibolangit aja katanya tadi, Sir. Kok Sibolangit? Di Sibolangit saya yang bilang. Si Rizky bilang di mana? Daerahnya ada Bengkalis, ada Dumai, ada Bengkulu. Iya. Coba, apa three-letter code-nya? Angkat tangan, Sir. Angkat tangan, oke. Marfuja Sari, coba bantu. BKS. Nama bandaranya. Gue mendengar tadi, Sir. Iya, putus-putus lah ya. Oke, three-letter code-nya adalah BKS, apa lagi? BKS di Bengkulu. Oke, terus? SIQ Sungai Patmis di Bengkalis. Bengkalis, oke. Satu lagi? BUM Pinang Kompai di Dumai. Di Dumai, oke. Siap. Dibaca-baca lagi ya. Hari ini saya senang karena banyak dari kalian minimal tahu ngelihatnya harus di mana. Jadi kalau ditanya, tahu harus ngelihatnya di mana. Progresnya bagus, mudah-mudahan hari-hari berikutnya tambah oke ya. Oke, ini materi hari kelima kita. Materi hari kelima ini tentang tentang pengetahuan umum yang memang khusus untuk pesawat. Jadi nanti hari ini kita akan belajar tentang kenapa pesawat bisa terbang, dokumentasi pesawat itu apa aja, terus pabrikan pesawat itu apa aja. Nah, selesai dari ini, besok itu kan harusnya kita ujian. Tapi kita akan isi dengan review dari hari pertama, kedua, ketiga, dan keempat. Nanti hari terakhirnya kita pertemuan langsung. Itu saya nggak tahu nanti di arrange kayak apa. Yang hari ini dulu materinya, sebentar saya bagi screen. Oke, hari ini kita belajar tentang pesawat, perlengkapan, dan dokumentasinya. Oke. Sebelumnya ada yang mau bertanya nggak? Sebelum kita mulai, atau kita gas aja terus, biar cepat selesai, cepat kalian bikin kue hari raya, bantu mama bikin kembang loyang. Gas aja, Pak. Gas. Oh, gas, ya. Gas full. Gas full. Aircraft manufacturer, atau pabrikan pesawat, atau perusahaan-perusahaan yang membuat
produksi pesawat. Ini dua yang paling terkenal saya taruh di paling atas. Sisanya itu banyak pabrik-pabrik lain yang kecil, termasuk punyanya kita, PTN ya namanya ya. Pesawat terbang negara itu yang dibikin sama Pak Habibie, ada di Bandung. Tapi yang paling terkenal sekarang, yang paling banyak, semua negara, hampir semua negara pakai itu ada dua, Airbus sama Boeing. Sisanya Bombardier, Antonov itu di beberapa negara Eropa, nggak terlalu banyak dipakai di lingkungan kita. Oke, ada Airbus, ada Boeing. Airbus itu pabriknya ada di Toulouse, Prancis. Ya, pabriknya ada di Toulouse, Prancis. Dia ini merupakan konsorsium. Konsorsium itu artinya beberapa negara ini bergabung yang ada di Eropa, Norwegia, Prancis segala macam, bergabung bikin kesepakatan, yuk kita bikin pabrik yuk, bikin pesawat. Ini bikinlah nih si Airbus. Terus kalau satu lagi pabrikan yang terkenal itu namanya Boeing. Boeing ada di Amerika, tepatnya di Seattle. Boeing ini termasuk pesawat lawas ya, dari zaman dulu udah ada. Punya Amerika khususnya, ada di Amerika aja. Dia sendiri yang punya. Pesawatnya termasuk banyak beroperasi di Asia. Nah, kemungkinan besar kalian akan banyak berhadapan dengan pesawat Boeing. Berikutnya yang tadi saya katakan itu yang pesawat-pesawat kecil ya. Kayak pesawat capung, pesawat siram pupuk, itu dari pabrikan lain yang kita nggak perlu sebut di sini. Jadi ada dua pabrikan paling utama, ada Airbus, ada Boeing. Oke. Terus, sebentar ya. Sebentar, saya tinggal. Wow. Oke, berdasarkan tipenya, pesawat itu dibagi dua. Ada yang namanya wide body, atau dalam bahasa Indonesia berbadan lebar. Satu lagi disebut dengan narrow body, atau berbadan kecil, atau berbadan sempit. Wide body ini salah satu dari dua contoh. Kalau Airbus, dia punya namanya A380. Dijuluki Flying Hotel. Punya 2 lantai, penumpangnya sampai dengan 700 orang, 600-700 orang. Biasanya mengoperasikan penerbangan yang di atas 10 jam, karena di dalamnya itu macam-macam ya. Saya nggak tahu isi aslinya, tapi orang bilang ada bar, ada restoran, ada mini teater, kayak bioskop kecil, dan seterusnya. Ini paling banyak dipakai sama perusahaan di Middle East, Emirates, Qatar. Kalau di Asia Tenggara itu yang saya pernah lihat pakai Singapore Airlines, terus Malaysia Airlines, sama cuma dua itu aja, Malaysia Airlines sama Singapore Airlines yang saya pernah lihat pesawatnya. Dan ini pesawatnya memang luar biasa besar. Terus untuk narrow body itu kebanyakan yang nanti akan kalian hadapi di pekerjaan kalian. Itu ada seri 737 kalau untuk Boeing-nya. Kalau untuk Airbus-nya ada namanya A320 family. A320 family ini maksudnya A320, A321, A319, A318, dan seterusnya. Cuma disebut dengan A320 family. Jadi berdasarkan tipenya, pesawat ini dibagi dua, ada wide body, ada narrow body. Wide body berbadan lebar, narrow body berbadan sempit. Ada pertanyaan sampai di sini? Lanjut ya. Kalau ada pertanyaan langsung aja nyalain mikrofonnya. Bagian-bagian dari pesawat. Ini secara umum. Di mana aja kalian berada, di belahan dunia mana aja, selama masih di bumi, sebutannya ini. Ya. Entah kalau kalian ke bulan atau ke planet Jupiter, ketemu lain lagi. Paling depan, moncong pesawat, sebutannya nose. Ya. Jadi kalau dibilang sama orang, moncong pesawat, itulah nose namanya. Di atasnya yang ada jendela, ini, namanya cockpit. Atau, tulis nih, atau flight deck. Flight deck. Flight deck itu tulisannya gini deh. Flight deck. Flight aja.
Flight deck itu Foxtrot 5, India Golf, Hotel Tango, Delta Echo, Charlie Kilo. Flight deck, Foxtrot 5, India Golf, Hotel Tango, Delta Echo, Charlie Kilo. Oke. Cockpit atau flight deck. Berikutnya, roda di bawah cockpit atau di bawah flight deck itu disebut nose wheel. Roda depan atau nose wheel. Di belakangnya pintu ini, pintu sebutannya exit ya atau doors. Ini pintu. Terus yang ini engine atau mesin. Dua di belakang ini atau di tengah ini disebut dengan landing gear. Landing gear atau main gear atau roda pendaratan. Kenapa dibilang roda pendaratan? Karena setiap mendarat roda ini dulu yang kena aspal, baru roda ini. Kalau roda ini duluan yang kena aspal baru ini, berarti pesawatnya hampir game over, antara mau meledak atau mau jatuh. Berikutnya, seluruh bodi pesawat dari ujung sampai kemari tanpa sayap disebut dengan fuselage. Ya, jadi kalau dibilang fuselage itu bodi pesawat, itu fuselage. Wing untuk sayap, tail untuk ekor, rudder. Rudder ini saya ada bawa pesawat-pesawatan. Nampak ya? Nih, yang ini. Nih, yang ini. Itu kan tail. Di belakang tail ini ada namanya rudder. Rudder itu bergerak gini-gini dia. Fungsinya apa? Kalau dia bergerak, pesawatnya akan gini. Ini pesawatnya, sorry ya, mereknya juga merek perusahaan sendiri. Kalau rudder bergerak, dia akan gini. Pergerakan pesawat itu ada 3 ya. Ini pesawat kalau terbang, dia bisa bermanuver 3 aksis ya. 3 navigasi. Ini 1, kayak gini. Ini 1, ini 1. Ada 3. 1, 2, 3. Jadi kalau pesawat lagi terbang ini, mau belok kiri, tapi kirinya tuh masih searah, dia gini, terus gini, baru terbang lagi. Kalau dia mau terbang, mau belok kanan, kanannya ada di sana, dia gini, pesawatnya digini, digerakkan rada. Kalau dia mau menurunkan ketinggian, dia turun. Kalau dia mau naikkan ketinggian, tinggal naik. Nanti ada videonya, ya. Radar udah. Fin kita nggak belajar, lewatin aja fin. Itu dicoret aja. Yang ada tulisan fin di sini, coret aja. Karena jarang ada istilah ini. Tailplane, ini juga jarang ada. Ini dihilangkan aja. Aileron. Aileron itu bagian yang ada di belakang sayap. Ini ada fungsinya. Fungsinya untuk itu tadi ngatur manuver pesawat. Pertanyaan sampai sini? Ini secara umum ya. Kenapa ini diajari? Misalnya kayak gini, anak GSE. Coba kau pergi ke pesawat itu, kau ambil kayaknya ada sampah jatuh tuh, pas di bawah landing gear. Jangan kalian cari landing gear tuh nanti kemari. Ke nose wheel, atau kalian cari ke ekor. Yang ada apa? Itulah kenapa istilah ini harus dipahami. Termasuk salah satunya, udah kau lihat tuh nose pesawat. Ada ambil barang di bawah nose pesawat. Mana nose? Dicari-cari, ambil ke ekor, cari nose. Padahal nose di depan. Oke, ada pertanyaan? Lanjut ya. Kenapa pesawat bisa terbang? Ini saya udah siapin. Dilihat, dibaca, dicerna. Tapi secara umum, yang bisa bikin pesawat terbang, kira-kira yang bisa bantu nggak? Jawabannya apa? Yang bisa bikin pesawat terbang. Silakan kalau ada yang bisa jawab. Engine, Pak. Ada engine. Ada engine ya. Ada engine. Pesawat ada, mobil ada engine nggak? Ada, Pak. Ada. Kok nggak bisa terbang? Ya kan beda, Pak. Bedanya, tapi sama-sama ada engine. Coba, siapa lagi? Ada yang bisa bantu nggak? Nggak ada gaya angkat di mobil. Angkat, Pak. Gimana? Gaya angkat di mobil nggak ada, Pak. Gaya angkat di mobil nggak ada? Iya, Pak. Oh, berarti penyebab pesawat bisa terbang karena ada gaya angkat. Iya.
Berarti Karena ada sayap. karena ada sayap, betul. Iya, karena ada sayap. Ini kita cerita pesawat ya, kita nggak cerita helikopter. Helikopter nggak ada sayap. Tapi semua yang bersayap secara logika itu bisa terbang, kecuali burung onta. Ya. Karena pesawat punya sayap, sayap inilah yang memanuver, sayap inilah yang memanipulasi udara, sehingga udara yang melewati badan pesawat, ini kan pesawat nih, datang udara dari depan dia, nih, datang udara dari sini. Waktu udara datang dari sini, sayap ini akan memanipulasi udara tuh, masuk ke bawah ini, ada yang ke atas. Waktu udara melewati ke bawah ini, udara tadi melewati sayap. Begitu dia melewati sayap, udara yang tadinya lurus atau miring atau gimana, ngelewatin sayap berubah, jadi naik ke atas, didorongnya oleh pesawat. Videonya ada nanti. Oke, ya, benar, salah satunya adalah karena sayap. Berikutnya disusul karena ada mesin, berikutnya disusul karena ada gaya angkat, dan seterusnya. Tapi bagian utamanya memang karena ada sayap. Kita lihat video pertama dulu. Kedengaran suaranya? Kalau suara Bapak kedengaran. Ini kedengaran? Nggak kedengaran, Pak. Nggak kedengaran, Pak. Ya, kedengaran. Terdengar, Pak. Suara Bapak. Maskapai sampai nekat menjual tiket melebihi kapasitas Kedengeran? penumpang alias overbook seperti yang sempat. Kedengaran, Pak. Dengar, Pak. Right bersaudara sendiri mungkin bakal terheran-heran Nampak. metal segede gaban ini bisa terbang. Videonya nggak nampak, Pak. Videonya nggak nampak, Pak. Videonya, Mbak. Yang amat Suaranya dengar, videonya nggak nampak, Pak. Ya. Kelihatan videonya? Lihat, Pak. Kelihatan, Pak. Kelihatan, Pak. Kelihatan, Pak. Kelihatan. Menyerah sampai akhirnya kita bisa terbang beneran. Terima kasih pada kemajuan ilmu pengetahuan, sekarang kita bahkan bisa terbang keliling dunia menggunakan pesawat terbang. Saking banyak orang yang mau terbang tiap harinya, tidak heran banyak maskapai yang sampai nekat menjual tiket melebihi kapasitas kursi penumpang alias overbook, seperti yang sempat viral di Amerika Serikat belum lama ini. Yang jelas, teknologi pesawat sudah sangat maju. Wright bersaudara sendiri mungkin bakal terheran-heran memikirkan bagaimana caranya kendaraan metal segede gaban ini bisa terbang. Dibandingkan dengan gelembung, baling-baling bambu, atau benda terbang lainnya, pesawat terbang berbodi metal termasuk objek yang amat sangat berat. Sebab pesawat terbang jumbo komersial bisa mencapai berat sekitar 150 ton. Itu pun belum ditambah berat total penumpangnya, bergalon-galon bahan bakarnya, termasuk teteh bengek lainnya. Sebuah pesawat. Percaya atau tidak, sebetulnya sebuah pesawat bisa terbang karena berhasil memanipulasi the force alias gaya. Pendeknya, pesawat yang segede gaban ini bisa terbang karena berhasil mengakali the force ini. Karena asal kalian tahu, alam semesta ini dipenuhi dengan kekuatan dahsyat tak kasat mata yang mempengaruhi kita semua, termasuk yang bikin kita selalu jatuh ke bawah atau yang menampar wajah saat kebut-kebutan. Pada pesawat terbang sendiri, the force ini bekerja dalam beberapa bentuk. Normalnya, pesawat yang terparkir di bandara akan dipengaruhi oleh gaya sembarang arah dari molekul-molekul udara dan gaya tarik bumi agar tetap mendarat. Supaya bisa terangkat, pesawat harus memiliki gaya angkat yang lebih besar. Hal ini diakali dengan bentuk sayap pesawat yang agak melengkung.
Desain ini memungkinkan bagian bawah pesawat terkena gaya yang lebih besar daripada bagian atasnya. Pertama, saat pesawat bergerak maju, molekul udara akan lebih dahsyat menggempur bagian bawah sayap, sehingga muncullah gaya dorong ke atas. Asal aliran udara sedang tidak kacau, molekul udara di atas sayap juga akan bergerak lebih cepat dari yang di bawah, dan ujung-ujungnya akan menambah tekanan ke atas. Selain gaya ke atas dan ke bawah, pesawat terbang juga dipengaruhi oleh gaya gesek yang alaminya akan menahan laju pesawat. Supaya bisa maju ke depan, pesawat terbang harus punya gaya dorong yang besar. Disinilah mesin pesawat jadi andalan. Menggunakan baling-baling, jet, atau roket, mesin pesawat berfungsi untuk menyedot udara dan mendorongnya ke belakang. Sekali sedot, tipikal mesin 777 bisa menyedot sekitar hampir 57 juta liter udara. Jumlah udara sebanyak ini bahkan bisa kita pakai buat napas selama 4 hari. Jadi ya, tidak heran pesawat bisa terbang sebegitu cepatnya tanpa capek sama sekali. Jadi pada prinsipnya pesawat bisa melayang di udara karena berhasil menyeimbangkan semua gaya yang mempengaruhinya. Dengan manipulasi the force, pesawat bisa mengontrol laju, ketinggian, dan juga gerakan. Oke, memang itu semua terdengar ribet. Tapi ini semua bisa tercapai berkat nenek moyang kita yang terus ingin belajar dan bermimpi. Tentunya setelah bertahun-tahun penelitian, ribuan Ada pertanyaan untuk video pertama? Ada pertanyaan untuk video pertama? Belum ya? Nggak ada, Pak. Oke, lanjut. Video kedua. From scratch, there are no more effective option than inbreaking. It combines all the things that I need, from affordable. Beberapa puluh tahun terakhir, pesawat terbang tentu sudah atau bagaimana caranya bernavigasi. Kami menyediakan jawabannya melalui video ini dengan penjelasan yang sederhana dan sesuai ilmu pengetahuan. Kami juga akan mengeksplorasi bagaimana cara mengendalikan pesawat terbang. Pertama-tama, coba kita lihat sejarah penerbangan. Banyak mesin penerbangan didesain dan diciptakan manusia pada abad 19, keinginan manusia untuk bisa terbang. Pada akhirnya, salah satunya berhasil. Ya, tebakan Anda benar. Penerbangan Wright bersaudara. Pesawat yang mereka ciptakan berhasil karena fenomena fisika yang menarik, yaitu teknologi airfoil, atau berupa udara yang melewati sayap. Sayap dari pesawat dapat menghasilkan gaya ke atas dengan menggunakan bentuk melengkung. Bentuk melengkung ini mendorong udara yang melewatinya ke bawah, seperti yang ditunjukkan pada gambar. Dengan hukum Newton ketiga tentang aksi dan reaksi, apabila sayap mendorong udara yang melewatinya ke bawah, maka udara juga akan menghasilkan gaya reaksi yang berlawanan arahnya, yaitu ke atas, dan dengan besar yang sama. Inilah yang kemudian menghasilkan gaya dorong ke atas sehingga pesawat dapat terbang. Sampai hari ini, pesawat terbang masih tetap menggunakan konsep teknologi airfoil yang sama, dengan mengoptimalkan bentuk desain yang lebih aerodinamis. Thrust force atau gaya dorong ke depan menyebabkan pesawat terbang untuk maju ke depan. Untuk menghasilkan gaya dorong ke depan, turbo dipakai dalam teknologi penerbangan modern. Gaya reaksi dari udara kecepatan tinggi yang keluar menyebabkan mesin turbo terdorong ke depan. Untuk menghasilkan udara dengan kecepatan yang tinggi, udara yang masuk akan melalui bagian kompresor, ruang pembakaran, dan turbin, yang kemudian akan menghasilkan gaya dorong yang besar ke depan melalui propeller, sehingga pesawat melaju ke depan. Ketika pesawat melaju ke depan, udara yang dilaluinya di bagian sayap akan menghasilkan gaya ke atas pada sayap. Mari kita lihat lebih detail pada bagian sayap.
Sayap pada pesawat modern terdiri dari beberapa bagian, yaitu flap, slat, dan aileron. Pada saat melepas landas, flap dan slat akan diperpanjang ke bawah, seperti pada gambar. Ini akan menambah luas permukaan dan lengkungan pada sayap. Ketika lengkungan bertambah, aliran udara akan dibengkokkan lebih jauh, sehingga bisa menciptakan gaya ke atas yang lebih besar. Dengan kecepatan pesawat bertambah, maka dorongan gaya ke atas juga akan bertambah. Karena ketika gaya dorong ke atas lebih besar nilainya daripada gaya berat, maka pesawat akan mulai lepas landas. Pada keadaan normal, flap dan slat akan kembali ke posisi semula. Pada keadaan normal, beberapa gaya yang bekerja pada pesawat akan saling menyeimbangkan. Nah, sekarang mari kita lihat bagaimana cara bernavigasi. Pesawat dinavigasikan melalui beberapa bagian dari sayap, yaitu aileron, elevator, dan rudder. Pilot penerbangan dapat menggunakannya secara bersamaan atau secara masing-masing tergantung situasi. Apabila hendak menurunkan ketinggian pesawat, elevator akan diturunkan. Ini akan membengkokkan aliran udara sehingga menghasilkan gaya dorong ke atas pada elevator. Gaya ke atas ini akan menimbulkan momen atau torsi yang menyebabkan bagian dalam pesawat diarahkan turun. Apabila hendak menaikkan ketinggian pesawat, lakukan sebaliknya. Apabila pesawat terbang hendak berubah arah, bisa digunakan dengan memutar rudder yang menyebabkan udara dibengkokkan ke kiri atau ke kanan, sehingga menghasilkan gaya dorong ke kiri atau ke kanan yang menyebabkan pesawat berbelok arah. Akan tetapi, perubahan arah dengan cara seperti ini akan menyebabkan penumpang tidak nyaman. Cara yang lebih baik adalah dengan menggunakan aileron, yaitu dengan menaikkan salah satu aileron dan menurunkan aileron yang lainnya. Seperti yang ditunjukkan pada gambar. Ini akan menyebabkan perbedaan gaya dorong ke atas, sehingga pesawat akan berputar seperti pada gambar. Pesawat kemudian akan berubah arahnya. Coba perhatikan, dibandingkan dengan sebelumnya, orientasi pesawat tidak berubah dengan cara ini. Semua pergerakan dari flaps dan bagian lainnya dikendalikan dari kokpit dengan menggunakan sistem fly-by-wire. Pada sistem fly-by-wire, komputer pengendali akan mengontrol pergerakan dari aktuator untuk proses yang lancar. Dapat dilihat beberapa controller yang berbeda yang dipakai pilot untuk mennavigasikan pesawat. Bahan bakar pada pesawat disimpan pada tangki besar yang terletak pada sayap. Ketika hendak mendarat, gaya gesekan atau drag force akan dinaikkan. Caranya adalah dengan mengaktifkan kembali flap dan slide pada sayap sehingga menambah area gesekan. Pada bagian sayap yang namanya spoiler juga akan diaktifkan untuk menambah gaya gesekan lebih besar sehingga mengurangi gaya ke atas yang dihasilkan flap dan slide. Ini adalah mekanisme yang dipakai untuk menurunkan flap. Flap akan berputar dan berpindah posisi sedikit. Semoga Anda menikmati pesan. Wing braking as Oke. Ada pertanyaan? Saya, Pak. Ya, siapa nih? Cut Mahbengi. Iya, Pak. Mau nanya ketika waktu pesawat mau turun ke bawah, kan itu bagaimana, Pak? Kan dia lebih berat kepalanya ke bawah, itu gimana, Pak, maksudnya? Oke. Pertanyaan bagus. Kan tadi ada disebutin kan, di sayap pesawat itu ada namanya flap. Sempat dengar nggak? Yang flap itu kalau sayap pesawat di sini, dia nambahin di sini. Ditambahnya, jadi pesawatnya, jadi sayapnya lebih lebar. Kalau dia mau lepas landas, dibengkokin. Tadi videonya awal-awal, ya kan? Iya. Pola yang sama dipakai waktu mendarat. Jadi waktu mendarat, tadi kan kata Cut mah, pesawat kan berat. Kalau dia gini harusnya dia jatuh aja gini kan. Nah, harusnya jatuh aja gitu. Tapi
di sayap pesawat tadi, flap yang tadi disebutkan, yang waktu di darat itu dikembangkan, di atas itu dikembangkan juga. Fungsi flap apa? Fungsi flap itu mengurangi kecepatan, tapi tidak merubah ketinggian. Jadi mempertahankan ketinggian. Kan pesawat kencang nih. Dia kalau pesawat terbang ini, kalau dia mendarat tuh kecepatannya, kalau dia turun tuh sekitar 500 km per jam atau 400 km per jam. Itu kan cepat betul. Nah, sekarang gimana caranya kecepatannya berkurang, tapi pesawatnya tetap melayang? Karena kalau misalnya pesawatnya tetap cepat, bayangin benda yang turun kayak kata Cutmah tadi, kalau jatuh tuh di dalam keadaan cepat, kan bisa hancur gitu ya. Jadi itulah gunanya flap. Kecepatan pesawat dikurangi, pesawatnya jadi melambat, tapi pesawat tetap melayang. Melayang, terus sampai dia turun. Yang bikin keadaannya seperti itu namanya flap, ada di sayap. Oke? Jadi, apakah pesawat tuh nggak jatuh, Geren? Nggak, karena ada flap. Kalau flapnya bekerja, maka pesawat akan mendarat sesuai dengan prediksinya pilot, tanpa ada benturan keras. Oke, Bengi? Oke, Pak. Berarti ketika dia mau mendarat itu, pilotnya sudah mengancang-ancang terlebih dahulu jaraknya gitu ya, Pak? Betul. Mereka pakai hitungan navigasi. Itu yang dokumentasikan oleh namanya flight operation ke pilot sebelum terbang. Kalau mendarat di sini, kecepatannya berapa, landainya berapa, sebelah kiri dan kanan ada gunung atau enggak, manuvernya kayak apa, itu sudah direncanakan semua. Iya, Pak. Terima kasih, Pak. Siap, sama-sama. Berikutnya. Siapa yang mau nanya lagi tadi? Pak. Ya, siap. Ri, lanjut, Ri. BBM-nya apa itu, Pak? BBM, oke. Bahan bakar untuk pesawat itu ada dua. Satu namanya aftur, satu namanya afgas. Kalau yang dipakai untuk pesawat terbang komersial sekarang, namanya aftur. Kepanjangan dari aviation turbine. Aviation turbine. Dia nggak ada dijual di galon ya. Dan kalian pikir mau beli di galon, dia nggak ada di galon. Cuma ada di bandara, kalau pesawat udah selesai pakai, beberapa pesawat itu disedot, supaya bahan bakarnya disedot, terus dimusnahkan. Nah, bahan bakar yang udah disedot tuh, beberapa orang suka bikin nakal itu, diambil, dijual. Dia sifatnya kayak minyak lampu. Nggak gampang kebakar kayak bensin. Kalau kita bakar, kalau bensin kan baru kena bentar, udah bub langsung. Kalau aftur nih nggak. Dulu saya pernah ada teman yang bawa, cuma saya lupa aftur atau afgas, bahan bakarnya helikopter. Dipakai untuk kompor sumbu itu, dipakai untuk kompor. Nah, api kompor itu nggak stabil, apinya meledak-meledak, dek, gitu. Jadi dia memang peruntukannya untuk turbin. Sebutannya aftur, nama BBM-nya. Terima kasih, Pak. Siap. Ada lagi yang mau bertanya? Iya, Pak. Ya, siapa? Itu, Pak. Misalnya kalau yang dari FOO itu salah prediksinya kan itu nanti kasih data, Pak. Ya. Kalau salah prediksi dari si FOO itu, Pak, bisanya itu kalau pilot ngalihkan prediksinya itu, Pak? Bisa. Semua pilot punya kemampuan untuk membuat load sheet, melakukan dokumentasi ulang. Jadi misalnya pilot nih terima dokumen dari si FOO, Flight Operation Officer. Dia lihat, pas dia buat, loh ini nggak bisa, ini salah manuvernya. Dia akan perbaiki di pesawat bisa. Cuma karena pesawat ini penerbangan yang dianggap paling aman, begitu dokumen dikasih sama FOO, pilot nggak boleh berangkat dulu. Si FOO-nya harus memberi pengarahan pada pilot. Jadi dokumen itu dipegang ya. Nah, dia juga akan jelasin. Jadi Pak, mereka dia bisa
Oke, ini tadi kita udah lihat. Ini yang saya bilang tadi, apa namanya, gerakan-gerakan pesawat yang bisa dibuat waktu pesawat itu ada di angkasa. Ya. Kalau yang tadi bergeraknya gini dan gini, sebutannya rolling, ya, namanya rolling. Kalau dia yang naik turun itu namanya pitching. Tulisannya ada di gambar. Kalau yang dia kayak ini itu namanya rolling. Kalau dia kayak gini namanya pitching. Kalau dia kayak gini namanya yawing. Tinggal tambah ing aja tuh dari gambar yang ada di sini. Ini rolling, pitching, yawing. Untuk apa nih dipelajari? Kalian kan nanti akan bekerja di bandara. Orang taunya kalian bekerja dengan pesawat. Pasti ditanya, kenapa pesawat bisa terbang? Kalau belok dia kayak mana? Kalau ini kayak mana? Pasti ditanya. Ya minimal bisa jawab lah. Ya, Jud. Sama ini bagian dari yang tadi. Rudder yang belakang. Di buku kalian ada. Aileron yang tadi untuk bikin pesawat bisa rolling, naik dan turun. Jadi aileron ini bekerja bergantian. Kalau yang kiri naik, yang kanan pasti turun supaya dia bisa gini. Terus ini nggak usah, horizontal stabilizer diabaikan. Fuselage, rangka pesawat. Oke, tulisan di pesawat, nama, merek, nama iklannya segala macam itu disebut dengan livery. Ya, nama yang tertulis di badan pesawat atau tulisan atau gambar yang ada di pesawat disebut dengan livery. Flap tadi udah dijelasin. Wingtip ini enggak semua pesawat ada wingtip. Ini bagian paling ujung dari sebuah sayap. Ada yang bilang wingtip, ada yang bilang wing slat, ada yang macam-macam namanya. Engine atau mesin pesawat, cockpit. Ya. Aircraft document. Kita lanjut ke aircraft document. Pesawat setiap kali mau terbang di perusahaan manapun kalian bekerja pasti bawa dokumen-dokumen ini. Jadi ini dokumen yang secara umum ada di semua maskapai. Yang satu saya kelompokkan jadi 3. Ada aircraft documents, passenger document, sama others. Others ini lainnya ya, atau dan sebagainya. Aircraft documents yang pertama namanya General Declaration. Nanti contohnya saya kasih. General Declaration ini isinya adalah nama-nama pramugari, pramugara, dan pilotnya, nomor registrasi pesawat, nomor penerbangan, tujuan, dan tanggal keberangkatan. Kapan dia dipakai? Setiap kali kita melakukan penerbangan ke luar negeri, pramugari-pramugara itu kalau mau masuk ke sebuah negara harus menyerahkan dokumen ini sebagai pengganti paspor. Jadi kalau kita udah kasih General Declaration ke imigrasi setempat, maka paspor kita nggak ditahan. Kita boleh di sana. Ya. Berikutnya, aircraft documents berikutnya, dokumen penerbangan berikutnya adalah load sheet. Load sheet ini isinya adalah berat dan isi pesawat. Dia kayak tabel gitu, nanti ada gambarnya. Itu untuk menghitung berat dan isi pesawat. Selanjutnya ada namanya cargo manifest. Cargo manifest adalah barang-barang kargo yang dibawa bersama dalam sebuah penerbangan. Di situ dijelaskan tentang beratnya dan lokasinya ada di mana. Kelompok yang kedua adalah passenger document. Yang pertama ada namanya passenger manifest. Passenger manifest ini adalah data-data penumpang yang diberikan kepada yang disediakan oleh sebuah maskapai untuk ngelihat siapa nama penumpangnya, duduknya di mana, dia ada pesan makan apa, dia berangkat sama siapa, data-data kayak gitu. Ya. Berikutnya ada yang namanya NOTOC. NOTOC kepanjangan dari Notification to Captain. Ini adalah dokumen yang berisikan tentang barang-barang berbahaya yang dibawa di dalam sebuah penerbangan. Misalnya, kan ada barang-barang berbahaya yang nggak boleh dibawa dalam penerbangan, ada yang boleh dibawa dengan batas tertentu, ada yang nggak boleh dibawa sama sekali. Jadi setiap kali ada barang berbahaya yang mau dibawa oleh sebuah penerbangan,
Dokumen yang berupa notok harus disertakan. Kelompok ketiga namanya others atau lainnya. Salah satu contohnya adalah on company service mail. Jadi misalnya perusahaan mau titip surat dari Medan ke Jakarta. Dia taruh amplop satu, tolong kasih ya sama staf yang di sana melalui penerbangan ini. Ada namanya on company service mail atau item handover. Question? Ada pertanyaan? Lanjut dulu ya. Ada, Pak. Oh ya, lanjut. Siapa nih? Ya, Ri, aja Bari. Itu Pak, apabila pesawat itu membawa mayat itu bahan bahaya atau enggak ya? Oke. Mayat termasuk barang berbahaya karena dia ada di kategori dangerous good. Kalau saya nggak salah nomor 5 ya. Medical substances. Kita kan kalau badan udah mati, itu banyak virus ya. Beragam bakteri ada di situ. Jadi dia dihitung sebagai barang berbahaya. Ada peraturan tertentu, dikemas, harus pakai plastik, dipaku, banyak prosedurnya. Iya, dia masuk dalam barang berbahaya. Kasih, Pak. Siap. Ada lagi? Lanjut dulu ya. Oke, ini namanya notok. Ini standarnya IATA. Beberapa perusahaan mungkin melakukan penyesuaian tentang kolom dan formatnya. Tapi yang pasti di sini akan ada nama penerbangannya, dia dari mana, nomor penerbangannya, tanggalnya, siapa yang nulisnya. Terus di sini nih, ini station of unloading, CDG ini yang kita udah pelajari, 3 letter code. Ini saya nggak tahu ini daerah mana, JFK, John F. Kennedy, ini Jakarta, Amerika. Oke, terus ada nih, kolom yang ini nama barang yang dibawa, barang berbahaya yang dibawa. Dia nih bawa metil asetat, radioaktif material, apa lagi ya bawa nih, kargo makanan, ikan laut, udang termasuk dangerous good, ya, termasuk barang berbahaya karena air laut mengandung garam. Garam sifatnya korosif, bikin karat. Kalau kena pesawat dalam waktu lama bisa merusak. Dan seterusnya ada kolom-kolom ini. Dokumen ini kalau kalian airline staff, kalau kalian apa satu lagi? Airline staff lah yang paling sering. Ini airline staff, ini diserahkan ke pilot. Nanti ya, pilot yang akan nandai di mana-mana nih segala macam. Apa fungsi notok? Supaya pilot tahu kalau nanti tiba-tiba terjadi keadaan darurat, misalnya ada api, ada ini, pilot tahu, oh di sini ada metil asetat, hati-hati. Jangan sampai kena air, karena ada barang berbahaya yang kalau kena air meledak. Ada kalau kena air terbakar, bahan kimia. Jadi ini untuk tambahan informasi buat pilot. Lanjut ya. Ini yang namanya passenger manifest. Di sini ada nama-nama orang, jumlah penumpangnya berapa dalam penerbangan itu, kode bookingnya, duduk nomor berapa, terus kapan dia beli tiketnya, terus ada berapa jumlah bayi, jumlah adult berapa, jumlah infant berapa, jumlah child berapa. Ini namanya passenger manifest. Ini yang ngeprint airline staff. Diserahkan nanti, kalau udah selesai, diserahkan ke imigrasi, diserahkan ke Angkasa Pura, ke bandara, diserahkan ke pramugari atau pramugara. Lanjut. Cargo manifest. Ini yang namanya manifest untuk kargo. Isinya barang-barang untuk kargo. Ini contoh yang saya ambil dari punya Garuda. Diambil dari, ini datanya kayak gini. Kurang lebih kayak ini dokumennya. Ini nanti diserahkan ke pramugari atau pramugara atau ke pilot. Apa fungsinya ini? Kalau kita bawa kargo, berarti kita berhadapan dengan barang-barang. Keluar masuknya barang, siapa yang atur? Siapa yang mengawasi? Bagian apa namanya? Bea cukai, Pak. Bea cukai atau kasar. Ya? Jadi kargo manifest ini diserahkan ke bea cukai nanti. Sampainya di tempat tujuan. Berikutnya, ini yang namanya General Declaration yang tadi saya bilang. Di sini ada nama perusahaan, di sini nanti nama-nama pramugari-pramugaranya, nama pilotnya, tanggal keberangkatannya, dan seterusnya. Dokumennya kurang lebih kayak gini. Tiap perusahaan punya format berbeda, tapi isinya sama. Namanya General Declaration. Biasanya General Declaration, ini kalian tulis, General Declaration biasa disingkat dengan 2 nama. Satu GD, GD ya, GD. Itu yang pakai istilah GD itu AirAsia. Yang satu lagi namanya GENDEC, kepanjangan dari General Declaration. Istilah GENDEC dipakai sama Garuda, Citylink, Lion Air, Sriwijaya.
Jadi kalau dibilang Dek, printkan JENDEC tolong. Berarti itu kepanjangan dari General Declaration. Dek, tolong ambil GD, sama General Declaration. Jadi ada dua nama yang biasa dipakai di Indonesia atau di beberapa negara. Ini yang namanya load sheet. Ini nanti anak GSE yang mulai belajar. Ada kelasnya nanti. Pak apa yang ngajar? Saya lupa, dari Angkasa Pura. Dari Gapura. Ini kalian diajari cara ngisi bobot yang boleh masuk ke dalam pesawat. Minyak berapa kilo, terus kita hitungnya kalau di pesawat semuanya kilo ya. Bahan bakar nggak liter hitungnya, tapi kilo. Nggak galon, tapi kilo. Jadi bahan bakar berapa, berat penumpang berapa, berat bagasi berapa, ditulis semua, dijumlahkan, dilakukan pengukuran. Dokumen ini nanti diserahkan ke pilot. Dari sini nanti kita bisa tahu di mana. Jadi pesawat itu kan ruang penyimpanannya banyak. Si load sheet ini berikutnya ada yang namanya aircraft registration atau registrasi pesawat. Dia ini adalah nomor yang sudah ditentukan oleh ICAO, nggak boleh berubah. Ini nomor ditentukan oleh ICAO. Tiap negara punya nomor berbeda. Ini kayak saya buat keterangan di atas. PK ini untuk Indonesia. Jadi kalau di sini tulisannya PK, berarti ini pasti pesawat Indonesia. Nah, kalau nanti di penerbangan, istilah ini sering sekali dipakai. Untuk GSE terutama, supaya nggak salah pesawat. Misal, GSE lagi bawa barang. Ada pesawat Garuda parkir 5 biji. Parkir 5 biji, terus dibilang ke GSE. Dek, barang ini taruh ke registrasi Alpha November misalnya. Atau registrasi Golf Kilo Mike. Dengan tahu registrasi, nggak salah naruh bagasi kemana. Ini kan 5 pesawat misalnya, 5 pesawat Garuda. Kalian taruh salah nanti entah kemana-mana barangnya. Gimana caranya biar tahu pesawat itu nggak salah? Lihat nomor registrasinya. Nomor registrasi itu ada di badan pesawat, di sini. Ada di bawah sayap, di sini. Satu lagi di nose wheel. Di dekat nose wheel itu ada. Jadi registrasi pesawat ada di fuselage, ada di wing, sama di penutup nose wheel. PK ini istilah untuk Indonesia, registrasi untuk Indonesia. Jadi kalau ada pesawat tulisannya PK, pertamanya kayak gini, ini pasti punya Indonesia. Kalau HS, punya Thailand. Kalau 9M, punya Malaysia. Kalau D, punya Jerman, dan seterusnya. Tiap negara punya kode sendiri. Ini namanya registrasi pesawat. Ada pertanyaan di sini? Jadi ya? Black box. Ini jam berapa udah nih? Kita gas-gas terus. Oke, ini terakhir ya untuk black box ya. Black box, pernah dengar ya istilah black box ya? Kalau udah kecelakaan, pasti ini yang dicari sama KNKT. Ternyata warnanya nggak hitam. Warnanya kalau nggak oranye, merah. Selalu warna mencolok, supaya gampang dicari. Terus kenapa dibilang black box? Karena hitam itu, ada beberapa pendapat. Salah satunya, hitam itu menandakan kuat. Jadi si black box ini kena tekanan berapa graviti pun, kena api, kena ledakan, biasanya dia nggak masalah. Apa yang dia simpan? Yang dia simpan adalah data percakapan pilot dan data penerbangan. Dengan memiliki black box, kita tahu apa penyebab kecelakaan. Kita bisa tahu ngapain aja pilotnya sebelumnya, apa aja yang dibuat sama pramugarinya. Penumpang mana? Nah, itu diketahui dengan adanya black box. Di sini ada istilah FDR, ada istilah CVR. FDR, Flight Data Recorder, CVR, Cockpit Voice Recorder. Jadi yang direkam sama si black box ini adalah data penerbangan dan suara pilotnya. Oke? Oke, sekarang udah jam 10.13. Udah kelebihan waktu kita, masih ada slide-nya. Nanti kita sambung ke pertemuan berikutnya. Sampai sini ada yang mau bertanya? Sebelum kita tutup kelasnya. Aman? Jauh sih. Aman, Pak. Oke, kalau nggak ada lagi pertanyaan, saya rasa sampai di sini dulu pertemuan hari ini. Nanti kita sambung lagi. Kalau nggak ada lagi, kapan libur panjang? Udah dikasih tahu sama akademis? Siap, belum tahu Pak. Belum Pak. Belum. Kita pulang kampung kan? Udah di kampung kan?
Belum. Udah, Pak. Belum. Oke, ya. Oke. Rencana. Rencana ya, oke lah kalau Nggak gitu. boleh Mudah-mudahan pulang, rencana Pak. berjalan mulus. Kak Admin Nadaria kembali. Makasih partisipasinya semuanya. Sampai jumpa lagi. Terima kasih kembali, Pak. Kembali, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak Fauzan. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Adik semua. Halo, suara saya kedengaran sampai ke sana? Dengar, Pak. Ucapkan terima kasih banyak untuk partisipasi kalian hari ini. Untuk jadwal selanjutnya tetap seperti biasa, nantinya akan kita informasikan setelah akademik memberikan informasi terlebih dahulu kepada saya, baru saya akan share kepada kalian seperti biasa melalui WA ya, Dek. Saya ucapkan terima kasih banyak untuk hari ini. Selamat pagi semuanya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Kak.